pastikan hidup Anda adalah indah di dunia sudah seperti di surga. Karena mukaddimah keindahan surga adalah mukaddimahnya di dunia. Jika Anda di dunia tidak menemukan keindahan ini, jangan-jangan memang kita tidak mendapatkan keindahan kelak di surga. Keindahan di dunia adalah jika terbangun hidup indah di antara kita dengan cinta. Bagaimana hidup kita dengan cinta? Tanpa ada benci, tanpa ada dengki. Coba Anda bayangkan kalau Anda belum bisa merasakan dengan serius. Begitu indahnya cinta. Kalau orang hidup di dunia dengan cinta, maka indah. Dan itulah para kekasih-kekasih Allah. Para kekasih Allah berkata, jika seandainya di surga nanti keindahannya seperti yang aku rasakan saat ini, niscaya sudah sangat cukup. Lalu mereka pada bertanya, ya Syekh, ya Wali, ya para kekasih Allah, apa yang kau rasakan di dunia ini sehingga kau mengatakan bahwasanya seandainya nikmat di surga seperti yang aku rasakan sudah sangat cukup? Mereka menjawab, kenikmatan yang aku rasakan di dunia ini adalah nikmatnya cintaku kepada sesama manusia karena Allah. Bagaimana tidak nikmat melihat saudaranya senang, melihat tetangga beli mobil senang, dia tidak perlu keluar uang, lihat tetangga bangun rumah senang tanpa harus keluar modal, melihat tetangga sukses senang, Masya Allah kesenangannya banyak, hidup di dunia indah, bertemu begini ini senang karena dengan cinta. Kalau Anda ingin tahu tentang keindahan cinta ini, Anda bayangkan kebalikannya. Kalau Anda lagi benci dengan seseorang, bagaimana kisah benci itu? Anda melihat dia tidak suka. Bukan lihat orangnya saja, melihat rumahnya yang megah jadi sedih kita, jadi sakit hati kita. Melihat mobil mewahnya sakit hati, melihat anaknya sukses sakit, melihat apapun yang urusannya dengan dia sakit. Dan sungguh dia adalah orang yang bodoh, menyiksa dirinya dengan sakit hati karena miara benci di dalam hatinya. Nah, membangun cinta ini penting, dan sebetulnya silsilah ibadah kita itu mengarah ke sana. Di bulan Ramadan kalau gambarannya sederhananya begini, di bulan Ramadan kita itu menjalin hubungan baik dengan Allah, jujur kepada Allah dengan berpuasa, malam harinya kita melakukan sholat tarawih dan seterusnya, baca Al-Quran. Jadi gambarannya di bulan Ramadan kita menjalin hubungan baik kepada Allah, kemudian di bulan Syawal kita sempurnakan hubungan baik kepada Allah dengan hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Makanya tradisi kita kalau di hari raya adalah berlebaran saling meminta maaf. Tapi ini perlu ilmu. Perlu ilmu. Kalau tidak tahu ilmunya kita nggak akan dapat. Orang tahu yang dicari tapi nggak ngerti caranya mencari, susah. Kita tahu kita ingin nyari ikan di sebuah kolam, tapi nggak ngerti caranya, kita pegangnya begini, tetap nggak dapat itu ikan. Kita ngerti yang kita cari ikan, tapi kalau caranya tidak benar ya nggak dapat ikan. Baik. Kemudian kita ke kolam tadi tidak ngerti apa yang kita cari. Nggak ngerti ikan itu kayak apa. Dia cari tapi nggak ngerti ikan itu kayak apa, bodoh tentang ikan, dia bingung, yang diambil batu barangkali. Jadi kita harus tahu apa yang kita cari dan bagaimana cara mencarinya. Anda mau pergi ke pasar, tidak pernah ngerti sayur, suruh cari sayur nggak ketemu, harus tahu sayur di mana tempatnya. Lalu kita apa yang kita cari di balik silaturahmi? Ya, di balik silaturahmi yang kita cari adalah cinta. Itulah yang disabdakan Nabi dalam banyak riwayat tentang cinta kepada saudara. Sampai diantaranya adalah mungkin riwayat dalil hadisnya begini bunyinya, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi suatu ketika di akhirat nanti banyak riwayat tentang mahabbah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, hubungannya dengan iman, kecuali dia sudah mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Dalam hadis sahih Abu Hurairah berkata, hadis qudsi, Allah nanti itu menyeru di akhirat. Seruannya bunyinya begini, ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli,
Sekarang di padang mahsyar yang dahsyat itu, sekarang di padang mahsyar yang dahsyat, aku beri mereka perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Jadi katanya yang padang mahsyar menakutkan, ternyata bagi orang yang hidup di dunia dengan cinta tidak akan menyusahkan lagi. Bayangkan di dunia sudah enak, di padang mahsyar juga enak, akhirnya masuk surga yang enak. Maka dari itu saat ini kita harus berbenah. Jangan sampai kita punya benci dan dendam kepada siapapun dari hamba Allah. Kalau marah, iya, tapi marah, tapi jangan sampai menjadi benci, jangan sampai menjadi dendam. Dan dendam sering disebut dengan istilah syahna, kadang disebut dengan baghdha. Nabi sudah menyebutkan, mengisyaratkan bahwasanya suatu ketika akan ada dabba alaikum da'ul umami qablakum, kata Nabi. Awas akan merayap kepada kalian penyakit-penyakit seperti yang pernah menjangkit orang dulu yang celaka. Ada orang dulu, umat terdahulu yang celaka, telah terjangkit penyakit yaitu al-baghdha, kebencian dengan sesama. Lalu Nabi menyifati wayal halikatu, penyakit benci itu adalah pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan dia mangkas rambut, walakin tahlikud din, tapi memangkas agama. Kalau sudah orang punya benci kayak tidak punya agama. Sebab kalau sudah benci muncul penyakit yang lainnya, dengki dan seterusnya. Baik, ini gambarannya. Kalau orang punya benci, benci itu akhirnya menjadi dengki. Kalau orang sudah benci, dengki, ini sudah satu style, nggak bisa dipisahkan. Sehingga karena benci kepada seseorang, nggak senang kalau dia mendapatkan kenikmatan, pengennya dihancurkan oleh Allah. Namanya dengki itu, lihat, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kalau sudah seorang hatinya dikuasai oleh benci, dengki oleh dengki, maka kedengkian itu akan menghabiskan pahala. Begitu juga yang kita sebutkan tadi malam, benci dengki itu menjadikan seseorang apa? Tidak ikhlas beramal baik, kehancuran bersama kebencian dan kedengkian. Maka dari itu di malam singkat ini kita akan berbenah. Pastikan kita harus bisa membangun cinta dengan saudara kita. Coba kalau kita belajar seperti ini dengan cinta indah, bukan dengan kebencian. Maka yang pertama dan utama adalah pastikan Anda jangan bergaul dengan orang yang mengajarkan kebencian. Anda jangan bergaul dengan orang yang biasa mengajari Anda benci. Siapakah dia? Orang yang sering menyebut kejelekan orang lain. Sebab orang yang sering menanamkan kebencian itu adalah orang yang menjerumuskan Anda. Maka kalau ada orang bercerita tentang kejelekan seorang mukmin muslim, Anda stop, jangan deket-deket dengan dia, biarpun dia ustadz. Hati-hati, apalagi ustadz. Kadang orang ngentengin, saya ngambil ilmunya saja deh karena dia pinter, tapi dia suka ngomongin kejelekan orang, sebetulnya dia telah menanamkan kebencian di hati kita. Pengaruhnya besar sebagai seorang ustadz. Jangan duduk dengan dia. Ibaratnya jubahnya lebih gede dari ini atau imamahnya lebih gede dari ini, Masya Allah. Tapi kalau dia sering menyebut kejelekan orang, dan kadang kejelekan bukan orang biasa, sesama orang seperti dia, sesama ustadz, sesama ini. Jadi yang dibenci adalah bukan orang biasa. Jangan duduk dengan orang yang menanamkan kebencian. Anda akan ke bawah. Sebab Anda punya kuping, Anda punya telinga, dan direkam oleh otak. Otak memberikan informasi kepada hati Anda. Hati Anda jadi benci setelah itu. Mula-mula biasa saja, akhirnya Anda melihat seorang, dia tuh. Apalagi jika yang Anda benci adalah ustadz. Apa yang benci adalah seorang pembimbing, gara-gara omongan ustadz tadi. Maka jangan deket-deket. Biarpun katanya dia makomnya makom kutub sekalipun, tapi kalau ngajarkan kebencian pasti bukan wali. Karena apa? Ciri wali adalah menanamkan cinta. Ciri kekasih Allah menanamkan cinta. Sebab wali itu adalah yang datang kepada Allah biqalbin salim, yang selalu hatinya selamat. Selamat itu apa? Selamat dari benci dan dengki. Bagaimana dia mengajar kebencian menjadi kekasih Allah? Gak mungkin. Bagaimana mengajarkan dendam dia kekasih Allah? Gak mungkin. Biarpun katanya dia bisa menyuruh langit menurunkan hujan seketika, biarpun dia katanya punya karomah pasti dusta, bukan kekasih Allah. Kuncinya di sini. Maka ciri kekasih Allah adalah qalbun salim, hatinya selamat. Tidak benci, tidak dengki, tidak namakan kebencian. Maka jangan duduk-duduk dan jangan main-main. Urusan ini jangan main-main. Anda duduk dengan orang yang suka ngomongin kejelekan orang, akan ke bawah. Kita ada grup-grup
yang katanya Ustadz, grup kita sering dibawa grup Ustadz. Kapan di situ ada sering ngomongin kejelekan orang, saya keluar. Kenapa? Saya itu lemah hati, saya itu takut ke bawah, mending saya keluar. Nggak usah grup Ustadz-Ustadzan, nggak apa-apa. Yang penting saya selamat hati saya. Dan saya tidak senang kalau ada orang memberikan kepada saya berita tentang kejelekan seseorang. Takut saya benci kepada dia. Nggak perlu. Ini yang pertama. Karena apa? Kuping kita ini adalah jendela, mata kita jendela hati. Jadi begini, hati ini kan akan kita bersihkan. Ilmu membersihkan hati. Biarpun hati kita bersihkan, gambarannya seperti kamar. Kamar kalau Anda bersihkan terus, tapi kalau jendelanya tidak Anda tutup, maka apa? Setelah Anda bersihkan, debu masuk lagi. Jendela hati kita adalah telinga kita, jendela hati kita mata kita. Kalau kita sering dengar yang tidak baik, kotor hati kita. Ingat, ini nasihat serius. Pastikan kalau Anda tidak duduk dengan orang yang suka menanamkan kebencian, karena Anda akan menjadi pembenci. Dan kalau orang jiwanya pembenci, mendengki, mendendam, akan membenci siapapun yang di hadapannya. Bahkan kalau sudah tidak ada lagi dibenci, akan dibenci siapapun yang seharusnya tidak dibenci. Dan kita sudah biasa dilatih dengan kebencian, maka kita harus belajar. Maka tahun ini kami jadikan tahun damai, sehingga kalimat ini selalu Anda jangan bosan jika kami sering mengulang-ulang kalimat ini, kajian semacam ini, menanamkan cinta. Kita sudah biasa diadu domba oleh keadaan. Coba saja pemilihan presiden kita berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan wali kota berantem, kan begitu. Sampai pemilihan lurah, pemilihan kubu berantem. Karena sudah biasa berantem, pemilihan ketua masjid juga berantem pada akhirnya. Manusia apa ini? Kalau sudah biasa begitu, lihat di rumahnya juga sering musuhan dengan saudaranya. Itulah orang yang calon berebut waris pada akhirnya. Karena memang jiwanya jiwa jelek, mentalnya mental jelek. Maka malam ini kita perangi itu semuanya. Kita akan menjadi juru damai, dan kita akan menjadi orang yang damai, insya Allah. Baik, ini yang pertama, jaga mata Anda, jangan telinga Anda. Jangan Anda kumpul dengan orang-orang yang mengajarkan kebencian. Anda akan ke bawah. Jangan sok ada mengatakan, oh, aku hanya mengambil baiknya saja. Tidak, yang jelek masuk. Coba kalau ada orang, apalagi orang yang Anda anggap berwibawa, apa anggap ada orang terhormat, kamu mengatakan, tahu enggak kamu orang ini, Masya Allah, dia tuh begini loh ya, akan masuk, Anda telan mentah-mentah. Kenapa? Makomnya dia sebagai seorang ustadz, makomnya dia seorang pembimbing, akan langsung nancep ke hati Anda. Anda jadi benci kepada orang, na'udzubillah. Maka jika ada orang yang mengajari Anda benci kepada sesama, Anda tinggalkan dia. Jangan dekat-dekat. Karena apa? Hati kita itu lemah, mudah terpengaruh. Baik, setelah itu bagaimana? Menanamkan cinta. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, ya, kita ini berpuasa agar pada ujungnya hasil menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Termasuk bertakwa ini kan sebetulnya kan belajar jujur kepada Allah, hasilnya adalah takwa. Intinya takwa deh. Disebutkan orang bertakwa penghuni surga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah dan menuju surga yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Surga hanya untuk orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Urusan dengan harta, bagaimana orang bertakwa? Urusan dengan harta kita bahas kemarin. Ini ayat satu ayat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang dia gemar mendermakan hartanya biarpun dia dalam keadaan baik, dalam keadaan dia longgar harta, kaya, atau dalam keadaan tidak mampu. Yang tidak mampu kita contohkan kemarin, Uwais Al-Qarani. Sudah fakir, tapi biarpun fakir, dia tidak mau tidak bersedekah sebisa mungkin. Hanya menyingkirkan roti. Masih ingat Uwais Al-Qarani kita sebutkan, orang paling fakir di dunia, pun demikian dia masih bersedekah. Sedekahnya dari yang ia miliki, karena yang dimakan adalah dari sisa-sisa makanan orang yang dibuang di sampah. Dia ambil, dibagi tiga. Ada anjing, hei anjing, kau kesana, bagianmu sana, dibagi. Yang pertama paling bagus, yang kedua sedang, yang paling jelek dilempar ke anjing, yang kedua itu dimakan untuk dia, yang paling bagus dibungkus lagi. Lalu dia mencari orang fakir-fakir di pelosok-pelosok, lalu diberikan, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, jangan kau marahi aku karena aku tidak peduli dengan mereka. Aku sudah lakukan ini ya Allah dengan kemampuanku. Yang fakir masih sedekah. Bagaimana kita yang tidak sefakir Uwais Al-Qarani? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
Yang berderma melakukan kebaikan dengan hartanya, baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan tidak mampu. Ini maknanya bukan berarti kalau Anda punya kewajiban utang lalu Anda harus bersedekah, bukan itu. Maksudnya, biarpun Anda tidak mampu, Anda melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, berusaha semampunya, biarpun hanya sehari seikat kangkung diberikan kepada orang tetangga kita, hanya secangkir beras dan seterusnya. Pokoknya Anda harus punya keinginan berbuat baik. Setelah itu apa? Orang bertakwa ahli surga adalah dengan manusia indah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa ahli surga cirinya adalah apa? Dia bisa menahan amarah di saat punya masalah dengan saudaranya. Tidak gampang pecah menjadi dendam. Maka kalau ada orang yang berbuat salah kepadanya, wal kadhiminal ghaidha, ditahan amarah. Kadhimin, tidak, aku tidak boleh ngedendam kepada dia. Dia berbuat salah kepadaku, dia kurang ajar kepadaku, dia saudaraku ngambil warisku, aku tidak boleh dendam kepada dia. Wal kadhiminal ghaidha, harus menahan amarah di dalam hatinya. Maksudnya apa? Jangan berikan reaksi negatif dengan lesanmu atau perilakumu, harus tahan. Cuman menahan begini belum tentu kuat, kadang-kadang esok meledak, kan begitu. Kita nahan hanya sesaat, setelah itu meledak, ya nggak ada gunanya. Akan tapi setelah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, praktekkan ini, menahan amarah. Setelah menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha, kemudian setelah itu Anda masuk wilayah baru, wal 'afina 'anil nasi, memaafkan kepada orang yang berbuat zalim, berbuat salah kepadanya. Langkah kedua, Anda harus bisa memaafkan, bukan sekedar menahan amarah. Menahan amarah bisa meledak, tapi setelah menahan amarah, aku maafkan dia. Ini resep dari Al-Quran, pasti mujarrab. Setelah Anda memaafkan, ternyata memaafkan belum tuntas-tuntas amat. Karena apa? Kadang menyisakan kekotoran-kekotoran di dalam hati. Maka harus kita bersihkan, kita lap, kita bersihkan bekas-bekas kekotoran tadi, kekotoran dendam, kekotoran marah. Setelah kita menahan marah, setelah kita memaafkan, lalu kita lanjutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Setelah kita menahan amarah, kemudian memaafkan dia yang kurang ajar, setelah itu kita malah memberikan kebaikan. Yang ketiga, indah, memberikan kebaikan, berbuat baik dengan orang yang tidak baik dengan kita. Memang seolah-olah ini kayak sesuatu pekerjaan yang mustahil. Oh tidak. Coba kita berpikir dengan kecerdasan kita. Ada suatu ketika orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang jahil kepadaku, jahat kepadaku, apakah boleh aku balas dia dengan kejahatan? Nabi menjawab, kalau orang berbuat tidak baik kepadamu, kau balas dengan ketidakbaikan, apa bedanya kamu dengan dia? Mana kelebihanmu? Jadi orang baik yang sesungguhnya bukan orang membalas kejelekan dengan kejelekan, bukan. Lalu apakah yang kedua? Apakah di saat orang berbuat baik lalu aku balas dengan kebaikan, itu juga belum istimewa? Berarti kamu sama seperti dia. Membalas kebaikan orang-orang baik itu hanya biasa. Membalas kebaikan orang yang baik sama kita itu mah biasa. Pengen luar biasa istimewa adalah apa? Jika ada orang jahat kepadamu, justru kamu ngebaikin, baru istimewa. Dan itu hakikat silaturahmi yang disebutkan Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Penyambung silaturahmi itu bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Kalau membalas kebaikan orang berbuat baik mah biasa, itu keharusan. Tapi orang istimewa adalah man idza quti'at rahimuhu wa shalaha. Akan tapi orang penyambung silaturahmi sejati, orang istimewa, orang mulia, orang hebat adalah yang dijahatin malah ngebaikin. Kita perlu makom ini, hei hamba Allah. Karena di kiri kanan kita banyak orang zalim, maka kita harus punya makom ini. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang yang jahil kepada kita, orang yang jahat kepada kita. Dalam pembahasan akal kayaknya susah banget. Mana mungkin? Kalau kita merenung akan mungkin, dan sangat mudah pada akhirnya. Bahkan akan menjadi hiburan memaafkan orang yang berbuat salah pada akhirnya. Karena dia ngerti begitu agungnya kemuliaan orang yang bisa berbuat semacam itu. Mari malam ini kita betul-betul belajar bagaimana kita menjadi seorang pemaaf, bagaimana kemudian berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Karena apa? Kita ingin menjadi orang istimewa, bukan orang rata-rata. Kita ingin menjadi orang istimewa di hadapan Allah. Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang mencintai, maqam mahbubiyah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita.
Makanya nanti silaturahmi kita jangan dipilih orang-orang yang baik kepada kita, jangan mereka saja, akan tapi harus kita prioritas, kita utamakan. Siapa sih orang yang jahil kepadaku? Wah, ini makom waliullah, kekasih Allah, biarpun dia tidak pakai jubah, dia kekasih Allah. Kalau hatinya seperti itu, setiap orang jahat malah dibaikin. Dia waliullah, biarpun dia pakai dasi, dia pakai jubah, biarpun dia terlihat tidak pakai kopiah, biarpun dia terlihat di mobil mewah, biarpun dia kelihatan menjadi seorang kaya raya, tapi hatinya bersih. Setiap ada orang jahat pada dia, dibalas dengan kebaikan. Dialah waliullah berjalan di atas bumi. Bukan jubahan begini hatinya pendengki, pendendam, bukan, tapi qalbun salim, hatinya selamat. Tidak usah cerita banyak wali-wali kejadian gaya sholatnya ribuan rakaat lagi, bukan, hati yang bersih, qalbun salim. Sehingga kalau sudah hati terlatih, tertata, dia tidak punya benci. Bahkan kalau melihat seseorang tidak hanya kelihatan orang yang kurang ajar, itu tidak, dia langsung ingat dia umat Nabi Muhammad, dia saudaraku, dia oh, alangkah indahnya hidup. Itulah kenapa dikatakan mereka seperti di surga sebelum masuk surga. Tapi sebaliknya kalau hati kotor, lihat pun di masjid, pengurus masjid berantem, pengurus yayasan berantem, hati busuk, mau kemana dia? Ayo, alangkah capeknya orang pendendam, alangkah capeknya orang punya dengki. Maka wahai hamba Allah, makanya kami sampaikan ini adalah puncak. Keluar dari ini kita harus jadi orang istimewa, bukan hanya menjadi seorang ahli sujud. Banyak orang sujud seperti itu, akan tapi banyak orang ibadah seperti itu. Akan tapi kita keluar dari tempat ini menjadi orang yang belajar membersihkan hati, membersihkan dendam kepada sesama. Dan dendam, benci, baghdha, syahna ini menjadi sebab Allah tidak mengampuni kita, tidak mengampuni dosa kita, biarpun saat itu Allah membagi-bagikan pengampunan. Bahkan ada lagi yang mengerikan, gara-gara benci yang kita piara ini menjadi sebab amal kita tidak terima. Sampai disebutkan suatu ketika orang dalam ada setiap hari Senin ada hari istimewa, Allah mengangkat amal kita setiap hari Senin, hari Kamis. Dan Allah wa yaghfiru, Allah mengampuni dzamba kulli muslim, kulli mu'minin muslimin, Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa fi kulli lailatin, fi kulli yaumil itsnain wal khamis, setiap hari Senin dan Kamis. Illa, lihat, semua diampuni kecuali dua orang. Illa rajulan, kecuali satu orang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali satu orang yang punya permusuhan dengan saudaranya. Berarti kan jadi dua orang yang saling benci, tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yukalu, Allah perintahkan pada malaikat yang mencatat amal, dia punya amal banyak, faqulu andiru hadaini, tunggu, jangan terima amalnya orang ini, jangan diampuni dosanya dua orang ini yang lagi bermusuhan, hatta yastaliha, sampai berdamai. Jadi dengki benci menjadikan amal kita tidak terima. Makanya kita sampaikan amalan kita yang banyak kemarin itu bisa saja tidak terima oleh Allah atau ditunda sampai kita berdamai dengan saudara kita. Maka hari ini puncak, barangkali kita punya dendam, punya permusuhan, kita bersih hari ini sehingga amal yang gantung kemarin, kita kan amal kita banyak kemarin, kita bangun kemarin, amal yang gantung sehingga diterima setelah malam ini. Mari kita berdamai dengan siapapun. Maka yang harus paling dekat di mata dan hati kita setelah ini adalah orang yang paling jahat kepada kita. Anda harus bisa. Nah, karena itu adalah pekerjaan berat, maka kita harus memasuki tangga-tangganya. Baik, kita masuki tangga-tangganya untuk sampai kepada puncak tersebut. Baik, yang pertama adalah, tadi masalah menjaga mata sudah. Yang pertama adalah pastikan Anda bisa berbuat baik kepada mereka. Pokoknya begitu saja deh. Jika ada orang berbuat jahat kepada Anda, Anda jangan balas dengan hal yang negatif. Baik dengan perilaku Anda atau lisan Anda. Jangan biasa mengutuk orang deh, sudah. Biarpun dia jahat, jangan dikutuk, ganti dengan doa yang baik, panjatan doa kebaikan. Sebelum Anda memberikan dengan harta Anda, paling tidak doakan dengan doa kebaikan. Ini saja malam ini. Jadi kita belajar mendoakan. Doa itu adalah muhsin, doa itu adalah gampang, tapi gampang susah. Coba gampangnya bagaimana? Cuman mengucapkan saja kok susah sih. Cuma di saat dihadapkan, tuh orang kurang ajar pada kamu, doain dia, doa kebaikan, semoga rezekinya banyak. Enak aja, enggak deh, kurang ajar banget dengan dia. Makanya mendoakan sudah. Anda mulai dengan doa. Di samping itu agar lisan kita biasa dengan kebaikan. Ada orang kurang ajar sama kita, ya Allah,
semoga rezekinya banyak ya Allah, semoga keluarganya tambah cinta ya Allah, semoga keluarganya tambah indah ya Allah. Pastikan. Jadi kuncinya hari ini Anda mendoakan. Makanya silaturahmi yang akan Anda lakukan nanti, jangan buru-buru Anda datang ke rumah saudara, bibi, paman, seterusnya, atau reuni keluarga. Hati-hati kalau Anda belum memulai dari hati, bukan tambah baik. Coba kalau hati Anda belum Anda tata, Anda mengadakan reuni nanti halal bihalal, reuni keluarga, tapi hati Anda belum tertata, Anda datang di reuni keluarga besar nyembelih 4 kambing, 4 sapi, Anda datang ke sana tapi hati Anda belum tertata. Lihat, duduk di situ rame-rame, pulang mendapatkan bekal baru untuk menggunjing. Apa kata istri? Tahu enggak Pak, si dia tuh kenapa? Kalungnya sampai gini, kalungnya pakai semuanya, gelangnya pamer. Katanya silaturahmi, pulang kok jadi bahan baru untuk menggunjing. Yang satu lagi sok banget bang itu, tentang kaya mendadak aja. Padahal itu harus silaturahmi keluarga. Kalau belum hati tertata, justru malah merusak hati. Makanya sebelum Anda ke rumah bibi Anda, doakan di tengah malam. Sebelum Anda ke reuni keluarga, Anda doakan mereka. Kunci ini yang paling utama ini. Biasakan Anda mendoakan kebaikan. Faedahnya mendoakan kebaikan apa? Menahan lisan Anda tidak gampang mengutuk siapapun, menjaga lisan Anda tidak mencaci siapapun. Sebab hari ini kita sudah biasa caci maki. Dikit-dikit olok caci maki, gara-gara ngikuti orang yang suka nyaci maki. Apalagi kalau misalnya kita berguru dengan orang yang nyaci maki, kita jadi pencaci, pengolok dan seterusnya. Pastikan Anda tidak mencaci, Anda ganti dengan doa. Insya Allah ya, Anda harus mendoakan siapapun. Anda cari nanti siapa yang kurang ajar kepada kita, dolim pada kita, harus aku doakan dengan kebaikan. Jadi mendoakan itu ibaratnya kami gambarkan seperti operasi berat, mengeluarkan kebencian di hati kita, dengki di hati kita. Kan kita dengki kepada dia, saya tidak senang dia kaya, saya benci kepada dia, dia kurang ajar padaku. Jadi bencinya kan di hati. Keluarkan itu semua dengan doa. Allahumma ya Allah, berikan kebaikan pada keluar. Berarti kami gambarkan mendoakan kebaikan itu kelihatannya ringan, tapi sebenarnya dia mencabut penyakit. Maka kami gambarkan seperti operasi besar. Operasi besar. Jadi jangan mengatakan, oh saya mah pasti bisa. Belum tentu. Ayo, kalau Anda tidak punya musuh bisa ngomong, tapi giliran Anda punya musuh beneran, bisa Anda doakan kebaikan pada dia. Ayo doakan dia, semoga rezekinya banyak, istrinya semakin solehah, anaknya sukses. Bisa enggak? Oh iya, mending doain sendiri. Kalau memang sama-sama dikabul, ngapain doain dia? Karena hati belum bener, nggak bisa doain orang lain, berat. Maka kami sampaikan doakan orang lainnya, dia biarpun kegiatan sederhana, akan tapi hanya para kekasih Allah yang bisa. Malam ini Anda harus menjadi kekasih Allah yang serius. Lalu bagaimana? Susah banget. Iya susah, karena kerjaan wali kok. Kalau kerjaan orang biasa mah sholat 10 rakaat hari ini bisa langsung sholat 10 rakaat beres, itu kelas-kelas biasa. Puasa 1 bulan nanti biasa, enteng. Sedekah gampang, enteng, itu kerjaan orang-orang biasa. Tapi kekasih Allah qalbun salim. Maka kita hari ini akan mengamalkan amalannya para waliullah, para kekasih Allah. Kita keluarkan dendam benci di hati kita dengan mendoakan. Tapi mendoakan berat. Baik, kami sampaikan, memang itu berat ya Allah, tolong dengar. Memang mendoakan itu kelihatannya sepele tapi berat, akan tapi dia punya pengaruh besar untuk mencabut benci dan dengki. Namanya operasi besar. Karena operasi besar maka harus ada obat biusnya. Makanya saya selalu sampaikan, ada obat biusnya. Yang mengatakan oh bisa, jangan-jangan bohong nih ya, wong saya belum ngasih obat bius. Adakah seorang ibu yang berharap anaknya lahir suruh lalu berkata, hei dokter, bu dokter, buka perut saya biar anaknya keluar? Nggak berani, harus pakai obat bius. Maka sekarang saya kasih obat bius ya Allah. Anda telan dengan baik obat bius. Dan sering kami sampaikan, obat bius ini Anda ambil. Kalau Anda sudah dalam obat bius, dioperasi mah enteng. Obat bius ini adalah sabda Nabi SAW. Hadis sahih, Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Darda, ma min abdin muslimin yad'u li akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang mukmin mendoakan seorang mukmin yang lainnya di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapannya secara fisik atau makna. Kalau secara fisik dia di rumah, kita di sini. Kita di rumah kita, dia di rumahnya. Itu tidak ada di hadapannya. Yang secara maknawi apa? Permusuhan. Jadi kalau kita bisa mendoakan orang yang lagi bermusuhan dengan kita bisa mendoakan dia
Malaikat mengatakan walaka bimithlin, engkau mendapatkan duluan. Dikatakan oleh para ulama ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu apa? Doa dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita atau yang bermasalah dengan kita. Kalau kita bisa mendoakan dia, langsung dikabul duluan untuk kita. Doa dengan cara semacam ini lebih cepat daripada kita pergi ke multazam sana yang kita selama ini ramai pengen umroh, pengen doa di sana tapi hatinya belum benar, mau ngapain? Makanya kalau pengen doa, apalagi nunggu saya pengen minta kepada ustadz itu minta doa, susah ditemui ustadznya. Kelamaan kita bisa doa di rumah kita sendiri dan doa ini cepat dikabul oleh Allah. Janji Nabi yang menyebutkan, kita harus percaya dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Kalau kita sudah mendoakan mereka, kita mendoakan, ya Allah itu orang kurang ajar banget kepadaku, ya Allah ampuni dia, Allah berikan segala kebaikan, jaga anaknya, keluarganya, lapangkan rezekinya. Malaikat serempak mengatakan walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Dan ini yang dilakukan para kekasih Allah. Mereka mengatakan, kalau aku punya masalah berat, aku ingin mengadu kepada Allah, aku cari siapa yang berbuat zalim kepadaku. Cuman para kekasih Allah mengatakan, saya tidak menemukan orang berbuat zalim. Bang, hatinya sudah lapang, jadi nggak merasa dizalimi terus. Jadi kalau ada orang berbuat zalim pada kita, langsung ancam, awas ya kau kurang ajar, ngambil duitku ya, merebut warisku ya kau, mencaciku ya, menggoncengku ya, awas nanti malam, awas nanti malam. Sholat 2 rakaat, ya Allah itu kurang ajar banget kepadaku, ya Allah lapangkan rezekinya, ya Allah jaga anak-anaknya, ya Allah jaga keluarganya. Allah, apa yang terjadi pada anda? Allah memberikan pada anda walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Dan kami dapat dari guru, dan itu mujarab. Makanya kalau anda punya hajat sangat berat, sangat kuat, tidak usah pusing-pusing, doakan orang lain, doakan orang yang tidak ada di hadapan kita, khususnya orang-orang yang bermasalah dengan kita. Dengan doa semacam ini apa yang terjadi? 2 hal. Anda dikabul oleh Allah terlebih dahulu sebelum orang itu. Yang kedua, hati anda akan bersih. Pembahasan kita malam ini, jadi doain itu jangan ragu, anda harus berani doain. Sudah janji, pastikan setelah malam ini saya tidak akan doakan jelek siapapun. Coba kalau orang biasa doain jelek sampai anaknya pun dikutuk, lihat. Tapi kalau sudah biasa aja baik, doanya baik, indah, malam ini kita akan berdamai. Kita harus bisa mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Sudah mulai masuk insya Allah ya, obat biusnya sudah mulai masuk, ngeresap. Anda yakin, tidak ragu lagi mendoakan orang lain. Anda tidak ragu lagi setelah ini, pastikan doakan orang-orang yang bermasalah dengan anda. Tidak perlu doain doa kejelekan. Untuk lebih dalam lagi, kadang-kadang masih perlu obat nyeri. Setelah obat bius dioperasi masih ada nyerinya kan, kadang-kadang nyeri. Sekarang saya kasih obat nyeri terakhir. Setelah itu kita sholat selesai beres, kita pulang dan amalkan. Jangan nunda, jangan disimpan ilmu ini, ilmu diamalkan. Obat nyerinya adalah renungan yang dalam tentang siapa orang-orang ini. Ingat, bayangkan pada zaman dulu anda kenal baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi, bayangkan, pejamkan mata anda, baginda Nabi dalam sujud mendoakan umat Nabi Muhammad. Dalam panjatan bacaan Nabi mendoakan umat agar selamat, merindukan umat Nabi Muhammad selamat. Itu baginda Nabi Muhammad mendoakan umat ini. Nabi Muhammad sangat mencintai umat ini. Anda bayangkan, ini umat Nabi SAW. Apakah anda rela dia masuk neraka? Hai hamba Allah, pikirkan, semarah apapun anda, langsung anda bayangkan di situ ada Nabi Muhammadnya, di dalam dirinya ada Nabi Muhammad, karena dia beriman kepada Nabi Muhammad. Ini umat Nabi Muhammad. Kenapa kau harus dendam kepada dia? Kenapa? Ini umat Nabi mendoakan setiap malam. Lihat, inilah yang harus kita hadirkan agar kita itu lapang, mudah lapang dan enakan dengan siapapun. Kemudian bayangkan nanti di padang mahsyar nanti disebutkan, kami habutkan dalam pertemuan ini, di awal pertemuan kami sebutkan, di padang mahsyar nanti Allah menyeru, ainal mutahabuna bi jalali, mana orang hidup di dunia dengan cinta karena aku, al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, sekarang akan aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Nanti orang yang hidup di dunia tanpa benci, anda ini yang sudah menghilangkan benci, dengki, anda buang jauh-jauh, maka di saat di akhirat nanti di padang mahsyar anda dengar seruan Allah, ainal mutahabuna bi jalali, anda bergegas. Yang tidak punya cinta tidak akan mendengar, maka dia akan terus dalam kebingungan. Tapi anda yang sangat mencintai, anda memangkas dendam, maka ketahuilah anda tiba-tiba berkumpul
Setelah Anda berkumpul, gambaran berkumpul itu dulu kita tidak bisa ngebayangkan gimana sih yang manggil Allah kan. Cuman caranya gambarnya begini, kalau Anda pernah umroh, ada satu alat yang taruh di telinga, ini nanti mutawif sudah ngomong kumpul ke arah sini, oh dengar semuanya ngarah sini, kurang lebih seperti itu. Cuman di akhirat lebih ada Allah Jalla Jalalu menyeru, ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia tanpa benci dengki, hanya dengan cinta. Al yauma udhillum yauma la dhilla illa dhilli. Sekarang aku beri perlindungan di saat tidak lagi perlindungan kecuali dariku. Bayangkan. Kemudian setelah itu apa? Disuruh meluncur. Dalam riwayat orang-orang semacam ini punya iman semacam ini, punya kebaikan semacam ini, dia disuruh meluncur ke surga, sehingga pada mahsyar yang dilewati puluhan ribu tahun, dalam ayat Al-Quran sebenarnya 50.000 tahun dilewati, 50.000 tahun, bukan 1.000, 50.000 tahun, tapi dilewati oleh Anda hanya mabena dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, langsung seperti kilat meluncur menuju surga. Anda bayangkan dulu ini, keadaan di padang mahsyar, tiba-tiba Anda disuruh meluncur ke surga. Oh, kemudian ada beberapa orang. Orang ini siapa? Allah Maha Adil. Siapapun yang berbuat zalim di dunia, Allah izinkan bagi yang dizalimi untuk menuntut. Anda mungkin pernah mendengar orang yang demi Allah aku tidak rela, akan aku tuntut nanti di akhirat. Wow, diizinkan. Tuntut di akhirat. Betul di akhirat. Diizinkan. Gambaran saya membayangkan diri saya sendiri, diizinkan, hei Yahya, itu orang kurang ajar padamu, tuntut dia. Ya Allah, saya tuntut kau, hai hamba Allah, kau telah zalim padaku, kau diberesi semuanya. Setelah selesai saya noleh, rombongan ahli surga sudah meluncur masuk surga, saya ketinggalan. Wah, kacau kalau begini. Maka daripada saya nuntut di akhirat, saya di dunia saya maafkan. Siapapun yang berbuat salah pada saya di dunia ini, urusan pribadi saya, bukan urusan agama, yang nyaci saya, ngolok saya, memfitnah saya, menggunjing saya maafkan. Saya tidak mau nuntut di akhirat, takut ketinggalan saya. Dari itulah setelah itu kita mudah lega. Dan hakikat ini, ngapain nuntut di akhirat? Dimaafkan di dunia biar jadi pahala. Jangan biasa dendam deh, selesai goodbye, selamat tinggal dendam, selamat tinggal benci. Itulah waliullah yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati selamat. Coba kalau sudah orang seperti ini hasilnya apa? Enak, nggak mudah mendendam. Marah ya, manusia marah, menuntut di mahkamah ya, tapi tidak dengan dendam. Sehingga di saat ada pemilihan umum, no problem. Kita berharap nanti ada pemilihan umum. Dulu kan 01, 02, begitu dah. Lihat 01, 02 sudah lama kisahnya, di bawah masih berantem itu. Kita ingin suatu ketika nanti pemilihan umum antara calon pertama dan kedua bisa minum teh bersama. Nggak ada dendam. Kita pengen ini loh harus kita tanamkan. Jadi juru damai yang sejati. Baik, insya Allah. Setelah ini Anda lanjutkan. Dan setiap malam harus ada yang punya waktu. Punya waktu apa? Mengingat-ingat dan mencari orang-orang yang kurang ajar. Anda cari buku kalau perlu. Anda tulis nama-nama orang tersebut. Kemudian Anda tulis judulnya yang bagus, jangan jelek. Ini orang-orang baik harus saya doain. Padahal dia kurang ajar, pinjam duit nggak balik-balik, memfitnah, menjadikan kita nggak naik pangkatnya tertunda. Anda tulis semuanya. Kalau Anda pengen sukses, kalau tidak sukses keluar saja dari tempat ini, rugi Anda. Anda catat nama-nama orang kurang ajar, tapi judulnya ini orang baik harus saya doain. Kemudian ambil wudu, doakan setiap malam. Setiap saat, ya Allah ini orang kurang ajar kepadaku, lapangkan rezekinya ya Allah, jaga anak-anaknya ya Allah, muliakan dia ya Allah. Terus doakan terus setiap hari. Anda asah di malam pertama, kalau Anda disoting muka Anda masih jelek karena baru belajar, ya Allah semoga rezekinya banyak, belum. Tapi di hari kedua sudah mulai reda, mulai kendor. Hari keempat, kelima Anda sudah bisa senyum mendoakan mereka. Namanya ilmu kelas tinggi ini. Ini bukan ilmu sholat ecek-ecek, ilmu sholat sunnah itu, bukan itu. Ini ilmunya berkasih Allah yang Nabi menyeru, mahabbah, cinta karena Allah, sehingga setelah ini tidak ada benci di antara kita. Dan juga belajar begini sebetulnya, kalau ingin belajar itu sebenarnya harus disamakan, satukan frekuensinya. Orang belajar kalau tidak satukan frekuensinya, omong kosong. Di awal pertemuan harus kita pastikan bahwasanya tidak ada benci di antara kita. Kalau ada benci, biarpun yang ajar Nabi Muhammad tidak akan bisa benar, akan jadi Abu Jahal. Ingat, biarpun yang ngajar Nabi kurang apa, yang ngajar Rasulullah wahyu, tapi karena hatinya tidak cinta jadi Abu Jahal. Sama kayak begini, apalagi ngajar orang biasa. Nabi yang ngajar kalau kita nggak punya cinta, maka akan jadi Abu Jahal. Maka pastikan setelah ini di antara kita tidak ada benci.
Yang ada hanya cinta. Kalau ternyata ada benih-benih benci, yuk kita pangkas dengan panjatan doa. Mungkin saya mendengar pada diri anda ketidakbaikan, saya doakan semoga Allah mengampuni. Selesai, ya Allah, tutup aibnya ya Allah. Atau sebaliknya, sehingga yang ada hanya cinta di antara kita. Siap ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, pulang ke rumah, cari orang-orang kurang ajar dia. Kalau anda tidak bisa mencari orang kurang ajar, jangan-jangan memang anda ini memang dendamnya kelas tinggi. Kalau ternyata dengan resep yang saya sampaikan tadi, resep yang kita sampaikan, kok anda masih belum bisa doakan orang lain, cukup sederhana. Bahasa guyonan saya, anda ambil cermin saja, lalu katakan, hei Abu Jahal, dasar kau Abu Jahal. Itu saja, anda pergi setelah itu. Abu Jahal yang bisa hendak doain orang baik, Abu Jahal yang tidak menginginkan kebaikan kepada orang lain. Ini saja insya Allah. Wahai para hamba-hamba yang hidup dengan cinta, inilah malam ini malam puncak ya. Selesai setelah ini ya, ingat yang pinjam duit nggak balik-balik, yang ngerebut waris. Hei mantan suami, ingat enggak anda? Mantan istri yang kurang ajar, mantan suami nggak usah didendam. Apalagi mantan menantu, teman kerja yang akhirnya bohongin kita ya, banyak ya. Itu semua kita cari, doakan dengan doa kebaikan. Itulah waliullah, biarpun anda nggak pakai jubah begini, wali hatinya bersih. Ini saja insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.